Pemirsa, Anda suka membeli emas? Nah, mungkin kebanyakan dari Anda lebih suka membeli emas perhiasan daripada emas batangan. Karena selain untuk melengkapi kebutuhan penampilan, bisa juga dijadikan aset berharga. Artinya, suatu saat butuh uang, perhiasan emas bisa dijual dengan harga yang masih menjanjikan. Namun, Anda yang sudah paham betul soal investasi emas, pastinya lebih memilih emas batangan sebagai investasi daripada emas perhiasan. Karena saat dijual kembali tidak ada yang namanya potongan harga seperti menjual emas perhiasan. Emas memang hingga kini masih menjadi pilihan banyak investor karena dianggap paling aman. Bagi investor pemula yang ingin menghindari resiko tinggi, maka bisa jadi ini adalah pilihan yang pas. Investasi bisa dalam bentuk emas batangan ataupun emas perhiasan. Keduanya tentu memiliki keunggulan dan juga kekurangan masing-masing. Jika memiliki sejumlah dana yang cukup besar serta bertujuan untuk melakukan investasi jangka panjang, maka emas batangan layak untuk dijadikan pilihan. Karena harga jual kembalinya terbilang tinggi dan juga stabil. Selain itu, kemurnian emas batangan juga lebih terjamin. Karena setiap pembelian yang dilakukan akan disertai dengan sertifikat yang mencakup nomor ID, berat, ukuran, serta tingkat kadarnya. Saat ekonomi sedang tidak menentu, emas adalah yang dilirik investor. Alasannya karena nilai emas tetap, meski terjadi krisis ekonomi atau perang. Selain itu, permintaan akan emas tidak berkurang meski ketersediaan logam mulia ini terbatas. Investasi emas tergolong jenis investasi yang mudah dilakukan. Siapapun bisa memulai, meski dengan modal yang terbatas. Ditambah banyaknya platform yang menawarkan produk tabungan emas. Sudah jadi rahasia umum jika harga emas turun, banyak orang beramai-ramai membeli untuk investasi. Namun perlu diingat kembali bahwa investasi emas adalah investasi jangka panjang ya. Jangan berharap harga emas yang dibeli akan mengalami kenaikan signifikan dalam waktu dekat. Jika Anda ingin memulai investasi emas, jangan saat harga sedang tinggi. Karena bisa jadi harga yang tinggi ini cenderung akan turun dalam jangka pendek. Saat harga naik, maka waktu terbaik untuk jual tentunya ya. Terlebih momen kenaikan harga emas sekarang terbilang agresif, bukan progresif seperti biasanya. Momentum untuk turun pun sulit diduga. Dan pasti ketika turun, nilainya akan kembali ke level psikologis jauh dari harga sekarang ini. Namun sayang, mahalnya nilai jual emas dan manfaatnya yang multifungsi membuat banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuat emas palsu demi keuntungan pribadi. Karenanya, Anda harus benar-benar paham jika hendak membeli emas, baik itu perhiasan ataupun emas batangan. Memang banyak orang yang ternyata masih belum paham benar perihal emas asli ataupun palsu. Apalagi saat ini marak jasa penjualan emas online yang belum tentu terjamin keasliannya atau bahkan hanya replika saja. Kalau tidak pintar-pintar memilih tempat, bisa saja jadi korban. Susah juga kalau pemerintah sekarang mah, mau diapain juga namanya oknum. Terus gimana Ibu, pengennya gimana Bu? Paling ya kesadaran diri sendiri semua itu mah, kalau buat pemerintah juga susah buat ditindaknya Pak. Pemerintah tuh harus tegas nih menindak, kalau udah tahu nih ada laporan dari masyarakat tuh harus datengin gitu. Entah aparat kepolisian atau dari bagian mana pemerintah lah yang bisa untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang jahat ini. Jangan disidak aja, harus ada tindakan yang konkret dari pemerintah gitu sih. Untuk toko-toko emas yang nakal yang jual emas palsu gitu, biar jerak. Takut banget ya Mbak, apalagi kayak orang awam kayak saya yang kurang begitu paham ya, mana yang replika, mana yang ori gitu kan. Kalau bisa ya pemerintah juga turun tangan deh. Abis ini yang suka yang iseng-iseng, yang suka nipu-nipu gitu. Sebenarnya cara untuk membedakan antara emas yang asli dan yang palsu memang susah-susah gampang. Orang yang sering membeli emas pun belum tentu bisa, apalagi untuk yang baru. Pemirsa,
Cara terbaik untuk memastikan keaslian emas adalah dengan melakukan pembelian melalui situs resmi atau reseller resmi. Untuk emas batangan asli biasanya ada cap untuk menandakan tingkat kemurniannya yang lazimnya menggunakan satuan karat dalam angka mulai dari 10 karat hingga 24 karat. Begitu pula dengan perhiasan emas terdapat logo brand dan kadar emas pada bagian dalam perhiasan. Sedangkan untuk emas palsu tidak ada keterangan apapun pada badan perhiasan atau tidak lengkap. Kalau misalnya mungkin dia dikasih gift-nya ada surat, itu lebih enak, dia gampang. Tinggal bisa telepon atau datang ke toko yang ada suratnya itu, mengetes ya kan. Berarti ini benar asli nih emas. Kalau yang kedua, bisa ngeker sendiri kalau ada yang itu di dalam tiap emas, kaca pembesar itu ada cincin, gelang, apapun itu pasti ada cap walaupun kecil. Itu kadar sama ininya ada di situ. Ada brandnya juga, pabriknya. Untuk emas batangan khususnya keluaran Antam, ada yang namanya teknologi sertifikat. Sertifikatnya menyatu dengan kemasan. Keaslian produk dapat dilihat dengan memindai barcode pada bagian belakang kemasan dengan aplikasi Certi-Eye. Kita hanya perlu scan QR Code dan nantinya akan muncul ID number di sana. Tinggal dicocokkan saja, jika nomor yang muncul sama, artinya itu adalah emas asli. Ada juga yang menggunakan aplikasi di handphone. Dengan hanya melakukan scan pada barcode, akan muncul pemberitahuan jika ini adalah barang ori atau asli. Cara paling sederhana lainnya untuk melihat keaslian perhiasan emas adalah jatuhkan emas pada permukaan kaca. Emas asli akan terdengar tidak terlalu nyaring dibandingkan yang bukan emas. Ini emas, ini perak. Yang emas, udah gitu ya. Kayak mantep gitu ya. Kalau perak, ada pasti bedanya. Kalau emas itu dia tidak pring, tidak terlalu nyaring. Kalau yang logam-logam kayak perak atau itu agak nyaring. Dia kan padat, emas itu padat gitu. Bisa cari tahu sendiri dengan seperti Iya, tapi lebih baik lagi make sure kalau memang dia merasa itu ragu dengan emas atau gimana, datang aja ke toko emas. Semua toko emas pasti bersedia untuk ngetes. Untuk uji keaslian di toko perhiasan, mereka punya cara khusus yakni dengan melakukan pengujian kimia. Sudah jelas dari namanya, pengujian ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia, yaitu dengan larutan asam. Pertama-tama, barang uji digoreskan beberapa kali ke batu uji emas. Goresan pada batu ini ditetesi larutan asam dan terjadi reaksi kimia. Jika goresan tetap sama, maka emas itu berkadar 24 karat atau emas murni. Jika pudar sekali, maka kadar emas di bawah 23 karat atau di atas 16 karat. Jika goresan hilang sama sekali atau malah berubah jadi memutih, maka barang dinyatakan bukan emas alias palsu. Untuk mendapatkan emas, baik itu emas perhiasan ataupun emas batangan, tak hanya dari toko emas offline maupun online, tapi bisa juga membelinya di Pegadaian. Setiap bulannya, Pegadaian akan melakukan bazar lelang emas. Keuntungan membeli emas di sini adalah karena lembaga ini merupakan usaha milik pemerintah. Kemurnian emas yang dijual pasti terjamin. Harganya pun lebih murah dibandingkan toko konvensional karena harga barang tidak dikenakan biaya ongkos produksi. Namun, stok emas di sini biasanya tidak terlalu banyak karena emas yang dijual merupakan barang yang tidak ditebus kembali oleh pemiliknya. Lebih murah mungkin ya. Kenapa? Kalau lelang begini lebih murah. Oh gitu. Emang biasanya kalau di toko emas lebih mahal? Ya enggak sedikit sih, jatuhnya sedikit banget. Kalau ini kan dia ada suratnya, udah gitu bisa dijual lagi, udah gitu kita bisa ada suratnya, gadein lagi juga bisa. Ya mumpung sekarang lagi ada bazar, gitu kan, harganya juga lebih murah, gitu kan, ya buat koleksi lah, gitu kan, buat tabungan. Bazar juga digelar agar masyarakat waspada terhadap penipuan berkedok lelang online yang marak mengatasnamakan Pegadaian, karena penjualan lelang hanya dilakukan secara langsung atau melalui bazar resmi yang digelar perusahaan.
Ada beragam cara yang dilakukan masyarakat untuk membeli emas dengan mencicil, yakni melalui arisan emas. Konsep arisan sebagai cara silaturahmi memang sudah tak asing lagi di Indonesia. Mulai dari arisan uang, arisan barang, hingga arisan emas sudah jamak di tengah masyarakat. Metode arisan umumnya adalah dengan mengumpulkan uang, lalu setelah uang terkumpul, akan ada pengocokan nama pemenang arisan. Setiap bulan para peserta berkumpul. Nama yang muncul pada sesi kocokan berhak memperoleh kepingan emas dengan berat yang sudah disepakati. Seperti yang dilakukan oleh Yeni Endah Setiawahyuni, ibu 4 anak ini sudah ikut arisan emas sejak 10 tahun yang lalu. Baginya, arisan emas ini sangat terjangkau dan cukup menguntungkan. Kalau emas itu ada wujudnya, jadi seneng. Kalau uang itu kan cepat habis, Mbak. Jadi kalau itu nggak terasa 11 tahun yang lalu apa 15 tahun yang lalu dia semakin tinggi. Kalau uang kita pakai belanja habis. Tapi kalau LM kan pasti ada dan itunya ngikutin harga emas kan semakin menguntungkan gitu. Macam-macam sih, Mbak. Dan teman-teman saya dulu aku ikut ada yang 25, ada yang 50 gitu. Ada yang mau ngikut 5 boleh, ada yang 25 boleh, ada yang 50 boleh gitu. Itu per bulannya berapa? 2,5, 2,5 juta, 2 juta gitu. Dan berapa orang biasanya? Biasanya ada 10, ada berapa gitu. Itu pada akhirnya dapat 25 gram? Iya, kita bisa ikut 2, bisa ikut 3, bisa ikut semampunya kita gitu. Yeni mengenal arisan emas dari sang penggagas yakni Henny. Sudah sejak lama Henny menjadi pencetus arisan-arisan emas. Hal ini berawal dari kecintaannya mengkoleksi perhiasan emas dan logam mulia. Dari anakku TK, kira-kira 2009-2010. Awalnya gimana sih? Ya awalnya sih sebenarnya arisannya cuma uang gitu kan, namanya ibu-ibu ya ngumpul-ngumpul. Terus gimana nih kalau kita bikin arisan, dari arisan 500.000, 1 juta, kemudian sampai sekarang 2 juta per bulannya. Kemudian kita pikir nih kalau uang aja kan habis. Lalu saya nawarkan gimana kalau arisan LM. Ternyata banyak yang mau juga. Jadi arisan LM itu dari harga LM 400.000 waktu itu sampai sekarang per gramnya 800.000 masih jalan. Karena melibatkan banyak orang dan dalam periode waktu yang panjang, Henny menyusun kesepakatan di awal. Dari tata cara arisan emas hingga hal-hal yang lebih detail dan rinci seperti data setiap anggota, jumlah besaran emasnya maupun timeline arisannya. Agar terjamin keasliannya, emas arisan ini selalu didapatkan dari Antam. Di Pegadaian ada atau di toko emas juga ada yang jual, tapi saya prefer beli di Antam langsung karena saya berpikir ya di pusatnya ada, kenapa harus beli tempat lain. Ya seperti itu. Walaupun kadang-kadang kalau untuk jualnya baru saya ke toko emas. Karena kalau di toko emas lebih mahal daripada jual ke Antam. Demi menghindari masalah yang mungkin terjadi seperti penipuan atau kawan yang kabur begitu telah memenangkan undian, pastikan anggota arisan bisa dipercaya. Kalau perlu, minta anggota arisan untuk menyertakan rekam jejaknya dalam urusan finansial. Nah pemirsa, tertarik untuk investasi emas?